Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Baok di episode kelima acara Bitok Kita Yang Tercinta ini. Ya, kemarin maaf saya tidak bisa membersamai teman-teman karena saya pergi kencan. Alhamdulillah nggak jomblo sekarang. Jadi kemarin digantiin sama host yang paling humoris yaitu Weti Janati. Dan sekarang karena dia yang ada acara lomba, jadi saya menggantikan beliau menjadi host di episode kali ini. Nah, jadi episode ini adalah episode yang paling menarik karena di antara semua yang kemarin kita sudah undang, materi kita pada episode kali ini yang memang sangat luar biasa begitu. Karena beliau adalah salah satu anak forum yang sekarang saat ini menjabat sebagai bendahara umum di Forum Mahasiswa Bidik Misi 2020. Ya, sangat luar biasa sekali. Beliau bisa menjadi seorang bendahara umum sekaligus banyak sekali prestasi yang beliau hadirkan. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu sih apa sih rahasianya beliau yang sekarang menjadi bendahara umum, kemudian aktif di berbagai macam organisasi, kemudian bisa memenangkan lomba. Oke, jadi langsung saja kita perkenalkan kakak kita, Kak Yulia Indrayana Sophia. Halo, saya Yulia. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, namanya adalah Kak Yulia Indrayana Sophia. Nah, beliau ini kemarin, tepatnya pada bulan Juli ya, 2020, itu sudah memenangkan lomba, mendapatkan juara harapan 1 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lomba ISI tepatnya. Nah, jadi kita ingin mengelaborasi idenya seperti apa sih sehingga bisa menjadi juara di situ. Nah, kita sudah kemarin sudah menghimpun banyak pertanyaan gitu dari teman-teman yang ada di forum mahasiswa bidik misi maupun yang non bidik misi. Nah, kita sudah kirimkan judulnya, kemudian kita sudah kirimkan kesempatan lewat list pertanyaan. Siapa yang mungkin mau bertanya bisa list di grup kemarin. Nah, jadi di sini ada pertanyaan kemarin, saya bacakan dulu. Dari yang pertama, pertanyaan pertama dari Zulpan Hatami. Kemarin dia sudah bertanya dan bertanya lagi. Mungkin kalau ada giveaway mungkin Zulpan bisa dapat nih. Nah, jadi pertanyaan adalah, kok bisa kakak kepikiran mengangkat ide jeruk peras kan ya menjadi sebuah misi? Kok bisa sih? Bismillah, saya jawab sedikit ya. Sebenarnya kenapa saya mengambil atau mengangkat judul ini sebenarnya berawal dari ini berawal dari ini pertama ya, karena kan saya ini orang yang pecinta jeruk peras banget gitu ya. Saya pecinta jeruk peras. Dimana-mana kalau biasanya saya ketemu jeruk peras saya selalu beli gitu. Tapi sekalipun saya tidak pernah melihat para pedagang jeruk peras ini dia memanfaatkan ampas ataupun kulit jeruk perasnya gitu. Jadinya dari sana saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya lakuin biar bukan hanya memanfaatkan airnya, melainkan juga dimanfaatkan bahasanya itu limbahnya ini gitu. Itu yang saya kepikiran. Jadinya dari itu saya mulai cari-cari jurnal terkait dengan kandungan senyawa kimia apa, karena kebetulan saya mahasiswa pendidikan kimia, jadi lebih banyak ke arah senyawa-senyawa kimia gitu, karena kan kita tahu sendiri manfaat yang namanya senyawa kimia itu sangat bermanfaat sekali gitu dalam hidup. Saya mulai mencari-cari jurnal terkait dengan senyawa apa sih yang dikandung oleh kulit ataupun ampas jeruk peras ini gitu, atau ampas jeruk ini gitu. Saya cari-cari jurnal, setelah lama sekitaran 1 minggu saya cari-cari jurnal terkait kandungan senyawanya. Di salah satu jurnal saya menemukan ternyata si kulit jeruk peras ini dia mengandung salah satu senyawa, namanya itu senyawa hesperidin. Nah, senyawa hesperidin ini dia berfungsi untuk meningkatkan imunomodulator tubuh. Imunitas ya? Ya, meningkatkan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Dari sana saya berpikir sekarang ini kita berada pada masa COVID-19 gitu, yang dimana sangat dibutuhkan sekali yang namanya sistem kekebalan tubuh biar kita ini sangat dibutuhkan sekali biar kita ini sebagai masyarakat yang saat ini sedang menjalani era new normal, biar kita ini tidak rentan terkena
virus corona itu sendiri gitu. Dari sana saya mulai berpikir untuk membuat ide ini, untuk membuat keripik hesperidin ini gitu, karena menurut saya keripik ini salah satu cemilan yang banyak digemari oleh kita sendiri selaku remaja misalnya, malah bukan hanya remaja, semua usia saya rasa sangat menyukai keripik gitu. Itulah dasar ide saya membuat keripik hesperidin ini sendiri. Kemudian kok Kak Yulia itu kan banyak kan limbah yang lain kan selain dari jeruk peras gitu, pasti kan banyak kan, kenapa memilih jeruk peras gitu? Kan kemungkinan yang tadi kan senyawa itu kan bisa ada di buah-buahan lain, kenapa memilih jeruk peras? Kembali lagi sebenarnya seperti yang kita ketahui, bukan hanya di daerah tempat tinggal saya sendiri, saya tinggal di Masbagi ya, Lombok Timur, bukan hanya di daerah saya sendiri, melainkan di daerah tempat kos saya sendiri di sekitar Mataram. Limbah organik yang paling banyak ditemukan itu adalah limbah kulit jeruk peras, karena sekarang si jeruk peras ini dia sedang, istilahnya itu lagi naik daun, lagi ya, tren, ya lagi tren banget, karena kita bisa menikmati air dari buahnya langsung gitu, tanpa di blender, tanpa di apalah itu. Artinya kandungan-kandungan vitamin yang ada pada jeruk ini tuh benar-benar murni kita dapatkan langsung gitu. Misalnya kan kalau kita blender sekarang, siapa tahu senyawanya rusak, jadi tidak berfungsi lagi dalam tubuh. Sementara kalau kita es jeruk peras ini kan udah dia segar, itu langsung dari jeruknya langsung gitu kan ya. Dan kemungkinan besar senyawa-senyawa kimia yang ada yang dikandung sama airnya ini malah tidak ada yang rusak gitu, karena tidak di blender atau tidak dihancurkan secara langsung. Jadi karena memang limbah jeruk peras itu lebih banyak ya ditemukan paling banyak ditemukan di daerah rumahnya maupun di Mataram. Nah, kan jeruk peras itu kan kulitnya tadi ya, sama ampasnya kan? Ampas dan Itu gimana sih prosesnya supaya menjadi keripik itu? Prosesnya yang pertama, di sini kita mengambil, oh ya sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang udah baca isi saya, sebenarnya di sana udah jelas sekali gitu ya, udah jelas sekali proses pembuatannya itu dari pengumpulan bahan sampai terbentuknya si keripik ini sendiri. Yang pertama nanti kita mengumpulkan ampas dan kulit jeruk peras ini dari para supplier gitu, dari para penjual jeruk peras. Mungkin ini kita tidak bisa merangkul semua pedagang jeruk peras ini gitu, hanya sekitaran rumah lah gitu misalnya ya. Sebelum kita ke arah yang lebih jauh lagi untuk pembuatannya gitu, kita ngambil limbah ampas dan kulit jeruk peras ini. Nanti karena kan ketika kita membeli jeruk peras, ampas dan kulit jeruk peras ini kan dia masih nempel. Nanti itu kita pisah dulu, setelah dipisah kemudian kita cuci. Setelah dicuci, kedua bahan ini kan jadinya kulit dan si ampas ini dia dihancurkan atau di blender secara terpisah. Jadi dipisah ya? Iya, dipisah, tidak disatukan untuk penghancurannya gitu. Nanti setelah itu kita satukan kedua bahan ini dengan perbandingan tertentu. Perbandingannya itu saya menggunakan 3:1. Di sini 3:1, tiganya ini untuk si ampas jeruk peras itu sendiri. Kemudian satunya ini untuk kulit jeruk perasnya itu sendiri. Setelah itu kedua bahan ini yang 3:1 kita campur jadi satu. Selanjutnya kita tambahkan adonan tepung. Kita tambahkan tepung. Tujuan kita menggunakan tepung ini istilahnya itu sebagai ligan gitu ya, untuk menyatukan kedua bahan ini. Keripiknya kan? Iya, untuk membuat keripiknya. Nanti setelah kita satukan, kemudian kita masukkan ke dalam, sebenarnya untuk biar kita zero waste lah gitu ya, bahasanya zero waste yang tidak menggunakan banyak plastik. Di sini kita bisa menggunakan daun pisang. Di sini kita bisa menggunakan daun pisang. Daun pisang ini kita bentuk jadi silinder, kita bentuk kayak celorot. Iya, kayak celorot, tapi ukurannya lebih besar. Itu kita masukin adonan tadi. Selanjutnya kita kukus dia sampai matang. Setelah dikukus, kemudian kita iris tipis-tipis membentuk keripik. Iya. Ya, setelah diiris tipis membentuk keripik, selanjutnya kita jemur. Nah, setelah dijemur kering, selanjutnya digoreng jadi keripik. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kan dari jeruk ampas jeruk saya bisa menjadi keripik ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin bisa ada ide lagi, mungkin dari buah-buahan lain bisa juga menjadi keripik gitu, yang mengandung banyak sekali manfaat. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus gitu 3:1 atau mungkin dasarnya 3:1 itu dari mana sih? Sebenarnya dasar penggunaan 3:1 ini karena seperti yang kita ketahui sendiri,
ampas jeruk peras ini karena memang dia rasanya itu manis gitu kan, ada manis-manisnya. Sedangkan saya menggunakan perbandingan 1 untuk kulitnya ini biar nanti tidak dominan rasa pahitnya, biar nanti dia bisa seimbang antara rasa manis dengan rasa pahit sedikit bercampur. Jadi nanti tidak ada yang mendominasi lah gitu bahasanya, karena seperti yang kita ketahui kan rasa pahit itu bisa mengalahkan segimanapun banyak rasa apa Ya, rasa bisa saja. ya rasa manis gitu. Jadinya menggunakan 3:1 Jadi karena perbandingan rasa ya, kekuatan rasanya. agar tidak mendominasi. Oke. Nah kemudian kita ini penasaran nih, kan kita juga menjabat sebagai bendahara umum kan. Kemudian banyak kali organisasi yang kakak ikuti, kan lebih dari 2 kalau saya tahu, ya kan. Ada di forum juga, kemudian aktif di BEM gitu kan. Dan kebetulan juga pada waktu itu kan ada tim diksi dan kakak sebagai bendaharanya pada waktu itu kan. Itu gimana sih ceritanya dalam proses pembuatannya? Apakah memiliki kendala atau gimana tuh? Sebenarnya untuk kendalanya sendiri sih ya, karena saya mengikuti beberapa organisasi, jadinya kendala yang saya alami secara umumnya itu sebenarnya dalam hal manajemen waktu gitu. Siapa nih? Sebenarnya untuk keripik Hesperidium ini, seandainya IC-nya ini ya, seandainya saya fokus pada hanya hanya menyelesaikan IC ini, mungkin bisa jadi 5 atau 6 hari. Tapi karena di sini saya punya amanah di organisasi A, saya juga punya amanah kegiatan organisasi di organisasi B gitu. Jadinya saya tidak bisa hanya full meluangkan waktu saya untuk kegiatan menyelesaikan IC ini gitu. Jadi di sana fungsinya kita sebagai mahasiswa, kita harus benar-benar pandai gitu manajemen waktu. Di sini gimana ya, menurut saya juga kesibukan itu bukan menjadi penghalang kita untuk berprestasi gitu. Malah kesibukan itu dari sana kita belajar bahwa oh gini loh cara saya manajemen waktu, gini loh cara saya untuk meluangkan waktu untuk kegiatan A, B, C, D dan seterusnya gitu. Jadinya saya tuh kita bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kita ini nggak bisa asal tidur habis itu kita dapat juara atau apa, nggak bisa kayak gitu, karena semua itu berawal dari sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang benar-benar ngapain sih saya lakuin ini gitu. Tapi dari sana kita belajar untuk keluar dari zona nyaman, kita belajar diri kita paksa diri kita untuk kita biasa, habis itu kita bisa melakukan hal itu secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi banyaknya organisasi yang diikuti, kemudian jabatan juga banyak pada waktu itu kan, banyak panitia juga ada kan beberapa. Nah, kemudian dalam pembuatannya nih kak, apakah kakak sering berkonsultasi pada kakak-kakak senior kita? Kan di forum juga kan banyak, itu ada Kak Sarah, ada Kak Wawan juga, itu seringkah berkonsul atau gimana? Untuk masalah konsultasi, mungkin beberapa dari kita, beberapa teman-teman yang suka nulis juga, yang namanya kita menulis itu tidak bisa lepas dari tutor. Karena saya ini tipe orang yang independen banget gitu. Saya tipe orang yang sok percaya diri sama kemampuan sendiri gitu. Awal-awalnya saya mulai menulis itu saya benar-benar kayak, saya bisa loh ngerjainnya sendiri, saya bisa mulai semuanya dari nol, dari diri saya pribadi gitu saya pikir. Karena lama-lama saya berpikir, saya sendiri nggak punya kemampuan, saya sendiri nggak punya basic nulis lah bahasanya. Terus apa yang bisa saya andelin dari diri saya sendiri gitu kan ya. Oke, mungkin untuk untuk otodidaknya nulis mungkin bisa, tapi yang sulit dari kegiatan menulis ini adalah gaya tulisan kita bagaimana, idenya seperti apa, dan arah idenya kita itu kemana gitu. Jadinya di sana pentingnya kita tutor. Jadinya di sini saya hanya satu tutor di sini yang benar-benar sangat berjasa gitu dalam hidup saya. Malah mohon maaf sebelumnya, karena 2020 ini di 3 bulan terakhir kemarin saya mendapat langsung 3 juara lomba. Itu benar-benar tidak lepas dari campur tangan tutor saya, namanya itu Pak Imir Atul Kulub, Kak Lulu. Ya, Kak Lulu. Dia benar-benar dari awal saya nulis, dia benar-benar ngasih support ke saya, benar-benar kayak ayo nulis gitu. Kita boleh vakum, asalkan kita jangan berhenti. Itu yang dia bilang ke saya gitu. Jadinya itu benar-benar kayak saya punya orang yang mendukung saya punya orang yang percaya sama saya. Terus kenapa saya tidak percaya sama diri saya pribadi? Ya, jadi Kak Yulia ini dan seperti teman-teman yang lainnya juga yang sering ikut lomba, tentunya itu harus berkonsul juga baik kepada dosen maupun kakak-kakak senior yang
di organisasinya. Teman-teman yang menonton juga, kalau di organisasinya ada kakak seniornya yang memang ahli dalam penulisan, mungkin sering berkonsultasi, sering ngajak berdiskusi tentang judulnya gitu. Nah kemudian terakhir nih kan nih, dari teman-teman juga banyak yang ingin tahu kan tips dan trik dari Kak Yulia nih tentang bagaimana sih cara kita agar bisa sering menulis, kemudian dan mengatur waktu gitu, mengatur jadwal. Dan kakak juga jadi BPH, kemudian aktif di organisasi. Nah itu bagaimana cara mengatur waktunya sehingga bisa menghasilkan karya gitu. Kalau tips dan triknya dari saya itu, yang namanya kita menulis ini kita lebih cepat bosannya. Kenapa? Karena yang pertama, kecuali kalau kita menulis fiksi, malah kalau kita menulis fiksi pun kita lebih banyak bosannya, karena kelemahannya kita nulis itu mungkin yang buat kita bosan gitu. Apalagi di basic saya ini yang dari awalnya itu emang tulisannya itu tulisan ilmiah gitu. Pernah sekali memang buat tulisan fiksi, tapi itu memang menulis itu yang letak masalahnya itu kita cepat jenuh gitu. Apalagi di karya tulis ilmiah seperti ini, kita lama-lama kalau lama kita nyari data terus nggak ketemu itu kita bakal kayak putus asa gitu. Ya putus asa, terus bosen gitu. Tapi yang saya perlu kita garis bawahi di sini gitu, perlu yang jadi motivasi kita kalau benar-benar niat kita untuk menulis itu, yang pertama jangan yang namanya kita niat menulis apapun ya, segala sesuatu yang kita lakukan kalau niatnya salah ya nggak bakal pernah jalan gitu. Yang pertama kita perbaiki niat dulu gitu, apa sih kita tulis gitu. Yang pertama, kebermanfaatan tulisan kita itu kedepannya untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, keluar dari zona nyaman gitu, karena sebenarnya semua kita ini pandai menulis, semua kita ini mampu menulis, karena semua kita ini punya kemampuan sendiri dalam hal menulis gitu. Kemudian yang ketiga, cari tutor yang benar-benar, kalau saya saranin cari tutor yang benar-benar ngeluangin waktu buat baca karya kita gitu. Misalnya saya karya IC kan, cari tutor yang benar-benar mau ngebaca IC kita sampai sedetail-detailnya, sampai dia paham sedetail-detailnya IC kita. Jangan hanya sekedar cari tutor yang cuma bilang, oh kamu salah di sini, tanpa ngasih saran. Jangan cuma cari tutor yang hanya mengkritik tanpa ngasih saran gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi teman-teman yang sampai sekarang belum nemuin, misalnya kan basic skill kita ini bukan hanya di menulis gitu, mungkin bisa jadi sampingan juga untuk menulis ini. Kalau saran saya, mari sama-sama kita bangkit gitu, kita keluar dari zona nyaman, paksa biasa bisa. Ini untuk hidup saya sebenarnya, paksa biasa bisa. Pertama kita terpaksa melakukannya, karena keterpaksaan kita menjadi biasa terpaksa nih. Karena keterpaksaan kita jadi biasa melakukannya, dan akhirnya kita bisa melakukan itu secara kontinu dan terus-menerus. Itu sih dari saya tips dan triknya. Dan jangan lupa sholat, berdoa. Oke, jadi banyak sekali tipsnya ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, dan memang harus kita mengambil pelajaran dari situ gitu. Karena dari cerita orang, dari pengalaman orang, disitulah kita mengambil pelajaran, karena yang memang pengalaman tersebut mungkin saja tidak pernah kita rasakan gitu. Jadi saya harapkan teman-teman yang menonton, baik itu anggota forum mahasiswa bidik misi di Universitas Mataram maupun di luar Universitas Mataram, bisa mengambil pelajaran yang disampaikan oleh narasumber kita yang kita hadirkan di Bitalk ini. Jadi sungguh sangat luar biasa pada hari ini, kita mendapatkan banyak sekali manfaat gitu ya, banyak sekali pelajaran. Jadi semoga kita bisa menjadi lebih baik lah dalam hal penulisan maupun mencari prestasi. Ya mungkin saja itu untuk video kali ini. Saya tidak lupa mengingatkan pada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen apa yang ingin kalian tanyakan di bawah. Dan juga jangan lupa yang penting itu subscribe, biar kita bisa dapat uang dari YouTube buat beli report. Ini pun dapat minjem ini. Nah jadi kami harapkan teman-teman yang forum masuk di misi membeli subscribe, supaya kita bisa terus berkembang gitu. Karena kalau teman-teman subscribe, kita menjadi termotivasi dan kita bisa menghadirkan orang-orang yang sangat-sangat hebat yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi itu saja Kak Yulia, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai host yang sangat
nggak digaji, tapi sekarang nggak dapat gaji. Jadi saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. All around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.